Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan mengenai analisa kasus deposito senilai 110 miliar rupiah raib. Nasabah menduga ada pemufakatan jahat oleh BNI. Disusun oleh nama Rita Destiana Putri, NIM 2002010101151, kelas MJ402. Kronologi kasus. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 biliet deposito dengan nilai 110 miliar rupiah. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 45 miliar rupiah. Hanya saja, Andi tidak percaya bahwa Melati yang hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada 1 April 2021. Hasilnya, Bareskrim Polri menetapkan Melati dan 2 orang lainnya sebagai tersangka, tapi polisi belum menjelaskan jabatan 2 tersangka lainnya. Identifikasi masalah terdiri dari biliet deposito, kejanggalan-kejanggalan kasus pemalsuan 9 biliet deposito senilai 110 miliar rupiah, nasabah curiga adanya keterlibatan manajemen BNI Makassar terkait pemalsuan 9 biliet deposito seharga 110 miliar rupiah. Bareskrim Polri menetapkan pegawai bagian umum dan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan 9 biliet deposito. Pembahasan biliet deposito. Biliet deposito adalah bukti kepemilikan yang diberikan oleh bank kepada deposan atas simpanannya dalam bentuk deposito berjangka. Biliet berisikan informasi tentang nama nasabah, jumlah uang yang didepositokan, bunga, dan tenor pencairan. Biliet tidak dapat dipindahtangankan karena tercantum nama si pemilik. Hanya pemilik yang dapat mencairkan deposito ini. Biliet dapat otomatis diperpanjang meskipun jangka waktu telah berakhir, dan bunganya dibayarkan tepat pada saat jatuh tempo. Berikut bentuk dari biliet deposito. Kelebihan biliet deposito adalah lebih aman karena hanya nasabah yang bisa mencairkan sejumlah dana tersebut. Kekurangannya adalah bunga diterima saat jatuh tempo dan lebih prosedural dalam pencairan karena harus sesuai nama yang tertera. Kejanggalan-kejanggalan kasus pemalsuan 9 biliet deposito senilai 110 miliar rupiah. Seluruh biliet deposito hanya berupa cetakan hasil scan. Kuasa hukum PT Bank Negara Indonesia atau BNI, Roni LD, Dianis SH SPN, mengungkapkan adanya kejanggalan pada biliet deposito beberapa nasabah. Dalam kasus Makassar, seluruh biliet deposito yang diklaim oleh beberapa orang nasabah hanya berupa cetakan hasil scan di kertas biasa dan bukan belangko deposito sah yang dikeluarkan oleh bank. Seluruh biliet deposito yang ditunjukkan RY, AN, HDK, dan HPT memiliki nomor seri biliet deposito yang sama, serta biliet deposito atas nama PT AAU, PTNB, dan IMB, nomor serinya tidak tercetak jelas, huruf kabur atau buram. Dalam kejahatannya, sang oknum memasukkan biliet dengan menggunakan nama bank dan menawarkan produk deposito ke masyarakat. Kemudian, masyarakat pun bakal menerima tanda terima deposito palsu. Seluruh biliet deposito tersebut tidak masuk ke dalam sistem bank dan tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang sah. BNI diduga tidak menerapkan prinsip Know Your Customer. BNI tidak memverifikasi data nasabah pada sistem Customer Information File yang terdaftar dalam bank. Tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening deposito tersebut.
Itu artinya pihak bank ataupun pegawai bank tersebut tidak melakukan pendaftaran pembukuan deposito serta pencatatan transaksi setoran untuk pembukaan rekening deposito tersebut. Nasabah curiga adanya keterlibatan manajemen BNI Makassar terkait pemalsuan 9 biliet deposito seharga 110 miliar rupiah. Pada level supervisor, diduga tidak melakukan otorisasi, yaitu verifikasi dan validasi oleh pihak yang berwenang. Bahkan aktivitas atau transaksi sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan bank. Serta adanya transaksi nominal besar tanpa callback konfirmasi kepada pemilik rekening. Sehingga manajemen mulai dari level operasional, supervisor, sehingga pimpinan cabang diduga lalai dan terlibat dalam tindak kejahatan tersebut. Barreskrim Polri menetapkan pegawai bagian umum dan 2 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan 9 biliet deposito. Barreskrim Polri saat ini sedang melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana dari peristiwa pidana tersebut, termasuk penelitian atas transaksi pada rekening-rekening penerima dana, guna membuat terang peristiwa pidana ini. BNI pun melapor ke Barreskrim Polri pada 1 April 2021. Laporan masuk untuk 2 jenis pidana, yaitu pertama diduga pidana perbankan. Ini diatur dalam pasal 49 ayat 1 huruf A dan huruf B, serta ayat 2 huruf B Undang-Undang Perbankan. Kedua, dugaan pencucian uang. Ini diatur dalam pasal 3 dan pasal 5 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kedua jenis pidana ini yang diduga telah dilakukan oleh Melati. Yang terakhir yaitu konklusi. Setelah menganalisis kasus terkait pemalsuan biliet deposito senilai 110 miliar rupiah, sebagai nasabah perlu berhati-hati dalam menyimpan uangnya, baik dalam bentuk tabungan, deposito, ataupun segala bentuk instrumen penyimpanan uang. Untuk itu, nasabah perlu memperhatikan beberapa hal agar tidak mengalami kasus serupa. Pertama, pastikan membuka deposito di bank. Kedua, pastikan nama nasabah tercantum dalam biliet deposito tersebut. Ketiga, pilih bank yang dijamin LPS. Keempat, ketahui mengenai jaminan LPS terkait bunga dan pokok yang dijaminkan dalam simpanan bank. Keenam, curigai jika pegawai bank menawarkan bunga jauh lebih tinggi. Hal ini untuk menghindari kasus penipuan seperti yang dilakukan oleh oknum salah satu bank di Indonesia. Yang terakhir yaitu keenam, ketahui risiko investasi. Walau deposito aman, tetap ada risikonya. Selain itu, bunga yang ditawarkan bisa tergerus inflasi karena rendah ketimbang keuntungan dari investasi saham. Sedangkan untuk pihak bank sendiri harus lebih ketat dalam menjalankan keamanan terkait dana nasabah karena merupakan sebuah bentuk kepercayaan nasabah untuk menyimpan kekayaannya kepada pihak bank serta memperbaiki SOP dalam bekerja agar tidak ada lagi kasus seperti ini lagi. Berikut rekomendasi dari kasus penelitian perbankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.